Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, selamat pagi semuanya, sehat selalu untuk semuanya, terutama untuk rekan-rekan yang ada di peserta didik kelas 12 TKJ 2. Pada pertemuan kali ini kita akan sama-sama menyaksikan pemaparan presentasi yang insya Allah akan disampaikan oleh 3 peserta didik. Yang pertama atas nama Muhammad Farel Prasetya, yang kedua atas nama Muhammad Nur Fadila, dan yang ketiga atas nama Bonaoli. Nah, sebelum kita mulai pemaparan presentasi dari ketiganya, diingatkan kembali sama seperti yang ada di pertemuan-pertemuan sebelumnya, mohon keaktifan untuk semuanya, dan nanti pada saat pemaparan presentasi berakhir untuk yang sesi pertama, kedua, dan yang ketiga, atau di sela-sela presentasi, silahkan bagi yang ingin bertanya nanti tulis di kolom komentar. Seperti biasa diawali dengan nama, untuk siapa, misalkan untuk Farel atau untuk Nur Fadila atau untuk Bona, diikuti titik 2, diikuti dengan pertanyaannya. Oke, nama titik 2 diikuti pertanyaannya. Nah, oke. Dan bagi yang suka dengan pemaparan presentasi dari salah satu atau kedua atau ketiganya, silahkan diklik tombol like yang ada di bawah video ini. Oke, tanpa berlama-lama waktu lagi, kita akan saksikan bersama penampilan atau presentasi yang pertama dari peserta didik atas nama Muhammad Farel Prasetya. Kepada Muhammad Farel Prasetya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farel Prasetyo dari 12 TKJ 2. Saya ingin mempresentasikan prosedur pengamatan kerja sistem telekomunikasi. 1. Transition Control Protocol. Transition Control Protocol merupakan protokol yang menjaga reliabilitas hubungan komunikasi end-to-end. Konsep dasar cara kerja TCP adalah mengirim dan menerima segmen-segmen informasi dengan panjang data bervariasi pada suatu data internet. Dalam hubungan VoIP, TCP digunakan pada saat signaling. TCP digunakan untuk menjamin setup suatu panggilan pada sesi signaling. TCP tidak digunakan dalam pengiriman data karena pada komunikasi data VoIP, pengamanan data yang mengalami keterlambatan lebih penting daripada penanganan paket yang hilang. 2. User Datagram Protocol. User Datagram Protocol merupakan salah satu protokol utama di atas IP yang lebih sederhana dibandingkan dengan TCP. UDP digunakan untuk situasi yang tidak mementingkan mekanisme reliabilitas. UDP digunakan pada VoIP pada pengiriman audio streaming yang berlangsung dan terus-menerus dan lebih mementingkan kecepatan pengiriman data agar tiba di tujuan tanpa memperhatikan adanya paket yang hilang walaupun mencapai 50% dari jumlah paket yang dikirim, karena UDP mampu mengirimkan data streaming dengan cepat. Untuk mengurangi jumlah paket yang hilang saat pengiriman data, maka pada teknologi VoIP, pengiriman data banyak yang dilakukan pada private network. 3. Internet Protocol. Internet Protocol didesain untuk interkoneksi sistem komunikasi pada jaringan paket switch, pada jaringan TCP atau IP. Sebuah komputer diidentifikasi dengan alamat IP. Tiap-tiap komputer memiliki alamat IP yang unik, masing-masing berbeda satu sama lainnya. Hal ini dilakukan untuk mencegah kesalahan pada transfer data. Terakhir, protokol data akses berhubungan langsung dengan media fisik. Secara umum, protokol ini bertugas untuk menangani pendentifikasian kesalahan pada saat transfer data. Untuk komunikasi datanya, Internet Protokol mengimplementasikan 2 fungsi dasar, yaitu addressing dan fragmentasi. Salah satu hal penting dalam IP dalam pengiriman informasi adalah metode pengalamatan pengiriman dan penerima.
Dan slide selanjutnya, prosedur pengamatan kerja sistem telekomunikasi. 1. Suatu proses komunikasi pasti akan diawali dengan sebuah pesan yang nantinya menjadi objek yang harus dikirimkan dari perangkat satu perangkat yang lainnya. 2. Selanjutnya pesan tersebut akan dikonversikan ke dalam bentuk biner atau bit. Kemudian bit disebut diencode menjadi sinyal. Proses ini terjadi pada perangkat encoder. 3. Lalu sinyal tersebut dikirimkan menggunakan transmitter melalui media yang dipilih. 4. Dibutuhkan media transmisi radio, optik, koaksial, tembaga yang baik agar gangguan selama di saluran dapat dikurangi. 5. Selanjutnya sinyal tersebut diterima oleh stasiun penerima. 6. Sinyal tersebut dikode dalam format biner atau bit yang selanjutnya diubah ke dalam pesan atau informasi asli agar dapat dibaca atau didengar oleh perangkat penerima. Baik, terima kasih kepada Farel Prasetya. Inginnya sih tadi diakhiri dengan salam ya. Jadi nanti untuk yang belum presentasi, utamakan penyampaian boleh bagus, tapi alangkah lebih baiknya diawali dengan salam, diakhiri dengan salam pula untuk yang muslim ya. Jadi setiap jeda itu biasanya Bapak tadi mau otomatis mengucapkan waalaikumsalam tapi langsung terpotong. Oke, tapi tidak apa-apa. Untuk lain waktu untuk Farel dan untuk yang lainnya yang belum presentasi, mohon diawali dan diakhiri dengan salam. Oke. Untuk yang kedua, pemaparan presentasi akan disampaikan oleh Saudara Nurfadilah. Kepada Muhammad Nurfadilah kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nurfadilah dari kelas 12 TKJ 2 ingin mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu cara memeriksa permasalahan sistem komunikasi pada VoIP. Pertama-tama, hal yang harus diperhatikan dalam memeriksa permasalahan sistem komunikasi pada VoIP, yaitu yang pertama melakukan tes VoIP, yang kedua tes ping, dan yang ketiga pelacak. Yang pertama tes VoIP. Ketika kualitas panggilan Anda terdengar tidak jelas atau tidak semua panggilan gagal, Anda dapat memulai pemecahan masalah dengan menjalankan tes VoIP. Sebuah tes VoIP biasanya flash berbasis browser atau aplikasi yang mengukur kecepatan jitter dan latensi dari koneksi internet Anda. Selanjutnya, tes VoIP juga dikenal sebagai tes kecepatan internet. Tes VoIP adalah cara cepat untuk melihat apakah Anda memiliki bandwidth yang cukup untuk mendukung panggilan VoIP. Bandwidth menentukan seberapa cepat data panggilan bergerak antara Anda dan orang yang Anda panggil, yang sangat mempengaruhi kualitas panggilan VoIP Anda. Semakin banyak bandwidth yang Anda miliki, semakin cepat koneksi Anda, dan semakin banyak panggilan VoIP yang dapat Anda lakukan secara simultan. Yang kedua yaitu tes ping. Tes ping adalah variasi dalam kecepatan lalu lintas internet Anda. Jitter di atas 10 milidetik dapat mengganggu panggilan. Jika hasil tes VoIP Anda menunjukkan bahwa Anda memiliki bandwidth yang cukup tetapi menunjukkan jitter tinggi, saatnya untuk melihat lebih dekat koneksi Anda dengan melakukan tes ping. Berikut ada contoh fotonya. Selanjutnya, sebuah tes ping adalah alat pemecahan masalah jaringan gratis yang tersedia di semua sistem operasi. Tes ini akan memberitahu Anda berapa lama lalu lintas internet untuk melakukan perjalanan antara komputer Anda dengan perangkat lain di internet. Ini mengukur jitter dan kehilangan pada koneksi Anda. Yang keduanya dapat memiliki dampak signifikan pada panggilan VoIP. Selanjutnya ada threshold. Setelah Anda menentukan bahwa Anda mengalami jitter atau kehilangan paket,
Anda dapat melakukan trace route untuk mencari tahu di mana tepatnya masalah terjadi. Sebuah trace route dapat memberitahu Anda yang router berpotensi menyebabkan masalah dengan koneksi internet Anda. Komputer yang berbeda sebelum mencapai tujuan. Tugas trace route adalah mencatat semua perangkat perantara ini dan mengukur berapa lama paket dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Dengan mendaftarkan setiap perangkat perantara di sepanjang jalan, Anda dapat secara visual melihat di mana inkonsistensi dalam kecepatan muncul. Jika ini merupakan peningkatan mendadak dalam waktu yang dibutuhkan untuk paket melakukan perjalanan ke router tertentu, atau jika penundaan mulai terwujud setelah router itu merupakan indikasi bahwa disitulah masalah terjadi berasal. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan presentasi dari Muhammad Nur Fadilah tentang prosedur dan teknik pemeriksaan permasalahan pada sistem komunikasi VoIP. Oke, ini materi yang menarik dan praktis sekali ya. Cuman sayangnya tadi di presentasinya malah lebih kecil dari teks atau inti dari presentasinya. Jadi nanti untuk yang belum mau nanti disesuaikan, artinya untuk tampilan pematerinya itu diperkecil, simpan di samping kiri atau kanan bawah, boleh kiri atau kanan atas juga boleh, sehingga nanti yang utamanya itu adalah materi presentasinya terlihat jelas oleh semua audiens. Oke, mudah-mudahan nanti audiensnya juga bisa menyimak lebih baik lagi ya materi presentasi yang tadi sudah disampaikan oleh Muhammad Nur Fadilah. Oke, kita lanjut ke pemateri yang terakhir dari Bonaoli. Ini lengkapnya nih, Bonaoli Maulardo Gabriel, yang akan menyampaikan tentang konfigurasi ekstensi server Sofwitch. Oke, pada Bonaoli kami persilahkan. Saya Bonaoli Maulardo Gabriel dari 12 TKJ 2. Konfigurasi ekstensi server Sofwitch. Pengertian ekstensi adalah sekumpulan perintah untuk dijalankan. Perintah-perintah ini biasanya dijalankan berdasarkan urutan dari tingkat prioritas. Yang kedua ada extension. Extension adalah label dari extension berubah sebuah string, yaitu angka, huruf, dan simbol, yang harus dievaluasi secara dinamik untuk mencocokkan dengan nomor telepon. Konfigurasi extension server Sofwitch yaitu untuk melakukan konfigurasi ekstensi pada server Sofwitch. Kita harus melakukan pengeditan pada file zip.conf. Ada dua hal yang harus dikonfigurasi dalam ekstensi server Sofwitch. Nah, yang pertama yaitu konfigurasi data akun umum, yang kedua konfigurasi data akun user. Yang pertama konfigurasi data akun umum, yaitu ada general, konteks umum, harus ada perintah konteks sama dengan TKJ, nama konteks user, port sama dengan 5060, default port untuk SIP bin ADDR sama dengan 0.0.0.0. Listen semua IP ADDR yang request SRV lookup sama dengan yes. TOS sama dengan 0x18. Video support sama dengan yes. Yang kedua ada konfigurasi data akun user, yaitu softphone, nama atau nomor akun, 101 user atau extension, perintah type sama dengan friend, type akun, username sama dengan 101,
atau login akun. Secret sama dengan 101 atau password akun. Host sama dengan dinamik atau host yang menjadi IP PBX dapat berubah. Perintah NAT sama dengan no atau tanpa NAT. Perintah DTMF mode sama dengan RFC 2833 atau RTP payload for DTMF digits telephony tones and telephony signals. Perintah allow sama dengan all atau mode kode bisa semua jenis kode. Perintah clearit sama dengan ship 00 atau ID client. Perintah konteks sama dengan TKJ konteks atau konteks jaringan user. Perintah canary invite sama dengan no atau mekanisme canary invite. Perintah mailbox sama dengan 101 @tkj atau username @context. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kami sampaikan kepada Bonauli Moulardo Gamliel atas penyampaian presentasinya. Untuk semuanya seperti biasa nanti sebutkan nama, titik 2 dan ikuti pertanyaan. Demikian presentasi pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.